Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saumi Aulia Lestari dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris semester 5. Di sini saya akan meresum sebuah materi Classroom Management for E-Learners. Kita bahas tentang Classroom Management. Nah, classroom apa sih dimaksud dengan Classroom Management? Nah, Classroom Management ini, Management for E-Learners ini adalah proses merancang, kemudian merorganisasi dan mengendalikan aktivitas pembelajaran untuk menciptakan lingkungan yang aman, kemudian terstruktur juga dan menarik dan kondusif juga. Nah, tujuannya supaya anak-anak ini dapat belajar bahasa Inggris dengan optimal. Nah, prinsip utama dalam manajemen young learners ini adalah ada empat prinsip. Yang pertama itu create a safe and comfortable environment. Nah, guru harus menciptakan ruang kelas yang aman secara fisik dan emosional. Nah, dimulai dari tata letak pencahayaan dan dekorasi yang menarik atau ceria gitu. Nah, yang kedua itu ada build positive relationship. Guru perlu mengenal setiap siswa, kemudian mendengarkan siswa juga, dan membangun hubungan yang penuh kepercayaan gitu. Kemudian yang ketiga itu consistent and fair. Nah, aturan dan konsekuensi harus diterapkan dengan adil dan konsisten supaya anak ini memahami batasan dan ekspektasinya. Kemudian selanjutnya ada involve parents. Nah, komunikasi terbuka dengan orang tua, membantu memberikan pemahaman menyeluruh tentang perkembangan anak kelas. Kemudian ada juga karakteristik learners yang harus dipahami oleh guru. Ada anak usia dini memiliki aktivitas seperti rentang perhatian yang pendek, kemudian harus belajar melalui permainan dan pengalaman, kemudian emosional dan mudah teradaptasi, belajar melalui seperti imitasi. Dia menyukai visual mana dan menakutkan. Implikasinya, guru perlu menggunakan aktivitas yang bervariasi, kemudian dinamis juga, berbasis memakai game, kemudian lagu, gerakan dan visual menarik seperti flashcard atau apa. Kemudian strategi efektif pengelolaan kelas anak. Yang pertama itu membantu aturan kelas yang jelas. Contohnya raise your hand before speaking atau be kind to your friend. Kemudian menggunakan rutinitas harian. Rutinitas membantu anak merasa aman. Contohnya greeting song, kemudian review vocabulary game, belajar materi baru, lalu penutup dengan reward dan goodbye song. Kemudian manajemen tempat duduk. Pengaturan bisa berupa jenis, berupa baris gitu, bentuk lingkaran atau U-shape dan meja kelompok sesuai tujuan pembelajarannya. Kemudian juga menarik perhatian siswa anak. Teknik seperti clap clue, call and response, 1, 2, 3 as one me, eyes on me gitu. Nah, magic word freeze atau menggunakan pulpen. Kemudian selanjutnya ada penerapan reward dan consequences. Reward bisa berupa stiker bintang, kemudian poin kelompok atau student update. Nah, konsekuensi tetap aman dan tidak dipermalukan, dan tidak mempermalukan seperti time out singkat atau diperpisah sementara, itu tidak boleh. Kemudian mengatasi perilaku menantang. Nah, beberapa perilaku yang sering muncul gitu ya di anak-anak ini, solusinya adalah ketika menangis, alihkan perhatian dan beri restoration. Kemudian jika anak-anak berlari dalam kelas, beri peran seperti classroom helper. Selanjutnya tidak mau bicara, gunakan sticky puppet atau pasangan. Kemudian ada siswa yang mengganggu temannya, pisahkan tempat duduknya, atau kemudian refleksi. Kemudian ada juga contoh penerapan classroom management dalam pembelajaran. Nah, dalam tema analisis vocabulary, guru bisa menggunakan greeting song, kemudian ice breaking, flashcard show and touch, kemudian group test seperti matching pictures, kemudian reward system, dan ditutup dengan goodbye movement song. Nah, dalam proses ini guru menerapkan rutinitas call response, kemudian reward system, dan basic well-being. Dan tips penting untuk guru itu gunakan suara lembut, jangan berteriak, kemudian bergerak di seluruh ruangan, seluruh bagian kelas, berkeliling. Nah, kemudian beri instruksi singkat dan jelas juga. Kemudian tampilkan ekspresi atau positif. Kemudian variasikan aktivitas ini setiap 7 atau sampai 10 menit.
bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.